Oke, selamat malam semuanya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan adakan secara asinkron. Nah, jadi teman-teman diharapkan untuk bisa menonton video ini. Nanti jika memang ada pertanyaan terkait pembelajaran dari video ini bisa langsung ditanyakan ke saya melalui WhatsApp atau bisa langsung ditanyakan di grup juga. Oke, nah di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang yang namanya virtual private server, teman-teman. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu cloud computing. Hari ini kita akan belajar apa itu VPS. Jadi VPS ini sederhananya merupakan salah satu subset atau bagian dari cloud computing. Jadi kalau kita berbicara tentang cloud computing, bisa diartikan kita juga berbicara tentang yang namanya VPS gitu. Jadi misalkan VPS ini merupakan bagian dari cloud computing, sehingga setiap komponen di dalam VPS ini merupakan cloud computing. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah konten yang akan kita bahas untuk hari ini. Ada apa itu VPS, kemudian sebentar saya aktifkan apa itu VPS, kemudian bagaimana karakteristiknya, kemudian teman-teman mungkin juga pernah dengar tentang shared hosting atau biasa ini mungkin tempat di mana kita nge-share suatu website biasanya pada umumnya ya. Kemudian nanti di akhir kita akan coba bahas perbedaannya atau apa sih yang membedakan antara VPS dan cloud computing itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke situ, 2 minggu lalu gitu ya, atau beberapa minggu kemarin kita sempat belajar tentang era dari computing itu sendiri. Nah, era dari computing itu sendiri, kalau teman-teman ingat ada yang namanya mainframe era, kemudian ada PC era, ada mobility era, dan yang terakhir ada ubiquity era. Nah, di sini semua orang itu cenderung tahu bagaimana cara mengoperasikan suatu perangkat yang memiliki kemampuan komputasi. Misalkan seperti perangkat telepon, kemudian komputer, kemudian ada juga yang namanya server dan lain-lain. Gitu. Dan ini yang kemarin, apa itu cloud computing? Jadi sederhananya, cloud computing itu suatu service yang sifatnya on demand, jadi sesuai permintaan gitu ya, yang mana menyediakan aplikasi, storage, dan processing power. Jadi teman-teman kalau mau mendapatkan aplikasi, kemudian ada storage-nya, dan dia mempunyai kemampuan komputasi, itu dapat dipenuhi oleh yang namanya cloud computing ini gitu. Kemudian cloud computing ini diakses gitu ya dengan menggunakan internet, dan yang paling menarik kalau kita berbicara tentang cloud computing, kalau teman-teman ingat kemarin adalah tentang pay as you go. Jadi kita perlu membayar sebanyak apa yang kita pakai saja gitu. Jadi kita tidak perlu berlangganan dengan harga yang tetap. Seperti itu. Oke, kemudian tentang VPS. Nah, sekarang yang akan kita bahas di minggu ini adalah tentang VPS itu sendiri, teman-teman. Jadi mungkin beberapa dari kalian kalau misalkan udah sempat apa namanya memiliki startup gitu ya dan sempat melakukan hosting gitu ya, biasa disebut hosting, atau menaruh aplikasi kalian agar bisa diakses secara global atau menggunakan WAN gitu ya. Jadi teman-teman mungkin pernah mencari apa itu VPS gitu ya. Nah, VPS itu merupakan singkatan dari Virtual Private Server, teman-teman. Nah, jadi kalau kita pisahkan ya, jadi dia itu virtual. Jadi ini merupakan server yang bentuknya virtual, di mana berarti kita bisa akses dengan menggunakan yang namanya internet, gitu ya. Sebentar. Oke, jadi kondisi server ini adalah sebentar saya pindahkan ini dulu. Oke, kondisi server ini adalah server yang sifatnya bukan di sekitar kita gitu. Jadi server ini ada tapi bukan di sekitar kita. Jadi kita nge-remote atau kita mengaksesnya dari jarak jauh gitu, yang menggunakan bantuan internet. Kemudian berikutnya adalah private, teman-teman. Nah, kata private di sini berarti kalian memiliki server yang sifatnya private atau kalian memiliki server ini yang khusus didedikasikan untuk kalian gitu. Jadi orang lain itu tidak dapat mengakses ini gitu. Kalau kalian yang punya servernya ya udah, itu untuk kalian aja, kalian yang bisa mengkonfigurasi sendiri. Gitu ya.
Nah, kalau server ini berarti dia mempunyai kemampuan apa? Komputasi, dia juga mempunyai storage, dia juga mempunyai yang namanya database seperti itu. Kemudian ada pengertiannya kalau misalkan kita telah lagi merupakan virtual private server yang bisa disebut juga sebagai virtual machine. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah kalau kita berbicara tentang VPS, dia itu cenderung berkaitan juga dengan yang namanya virtual machine, teman-teman, atau biasa kita sebut sebagai VM gitu ya, di mana teman-teman bisa menjalankan sistem operasi di atas sistem operasi. Seperti itu. Kemudian VPS ini sebenarnya dijual sebagai service yang disediakan oleh hosting service, internet hosting service gitu ya. Misalkan ada contohnya Niaga Hoster, ada juga contohnya mungkin Jagoan Hosting, Dewa Web dan lain-lain gitu teman-teman. Yang mana mereka itu menjual VM-nya. Jadi mereka itu menjual ini, virtual mesinnya ini. Jadi kita seolah-olah dikasih akses gitu ya. Mereka punya satu server, kemudian di server itu mereka install VM gitu ya. Jadi ada satu server itu terdiri dari beberapa VM. Nah, nanti VM yang pertama dialokasikan misalkan untuk saya, VM yang kedua untuk si B, VM yang ketiga untuk si C, gitu misalkan. Jadi masing-masing itu memang mempunyai servernya sendiri, tapi dalam bentuk virtual machine, gitu. Kemudian VPS ini dia itu bisa jalan dengan menggunakan operating system, tentu saja ya. Tapi ada batasannya teman-teman. Operating system yang ditawarkan kalau kita menggunakan VPS ini adalah terbatas. Mengingat kalau tadi yang saya bilang adalah VPS ini dijalankan oleh Internet Hosting Service gitu kan ya. Mereka punya server, kemudian kita diberikan server yang merupakan VM. Nah, untuk menginstal apa namanya sistem operasi di dalam VM kita, gitu ya, kita hanya diberikan opsi yang terbatas. Misal hanya ada Linux gitu misalkan ya. Windows pun sekarang udah jarang, maksudnya belum terlalu familiar kalau kita berbicara tentang VPS. Karena rata-rata yang menggunakan VPS ini membutuhkan apa namanya ya, sistem kernel yang sifatnya adalah Linux based seperti itu, bukan yang Windows based. Kemudian customer ini juga dapat memiliki akses super user teman-teman. Nah, jadi karena VM gitu ya, kita mempunyai akses root-nya. Jadi apapun yang kita lakukan, yang ingin kita lakukan, ingin install software A, dependensi A, requirement apapun itu kita bisa lakukan di VM kita sendiri atau di VPS kita sendiri. Seperti itu. Nah, untuk karakteristik dari VPS itu sendiri teman-teman. Sebelum kita masuk ke karakteristik dari VPS, kita harus tahu nih karakteristik dari yang lainnya. Selain VPS, teman-teman, ada dua jenis server lagi yang biasa kita digunakan jika kita berkaitan dengan software developer atau tentang application dan lain-lain. Yang pertama adalah shared server. Nah, shared server ini biasanya juga sering dikaitkan dengan yang namanya shared hosting, teman-teman, atau tempat di mana kalian itu melakukan sharing terhadap user kalian atau pengguna website kalian itu melalui sebuah server yang di-sharing kepada beberapa orang gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, misalkan ini adalah satu server gitu ya. Kemudian satu server ini di-sharing nih kepada, misalkan kalau di sini ada 5 user. Misalkan kalian berlangganan ada 5 orang gitu ya. 5 orang ini berlangganan ke salah satu penyedia hosting gitu ya. Nah, mereka 5 orang ini akan dialokasikan ke satu tempat gitu ya, yang namanya shared host server ini gitu. Kemudian apa bedanya Pak dengan yang tadi, yang VPS gitu kan ya. VPS kan tadi juga sama tuh katanya. Kita diberikan satu VM yang ada di dalam satu server gitu ya. Kemudian ada beberapa VM yang sama juga di dalam server tersebut gitu. Nah, ada bedanya. Perbedaan yang paling mencolok itu adalah tentang hak aksesnya teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah tentang operating system. Kalau kita berbicara tentang shared server,
Nah, server ini merupakan server yang hanya bisa kita gunakan untuk menaruh data, mengakses database, gitu ya. Kemudian menyimpan file yang bentuknya mungkin seperti HTML, kemudian PHP, JS, dan lain-lain. Kita tidak bisa merubah yang namanya operating systemnya. Kita juga tidak bisa merubah yang namanya dependensinya atau misalkan package-package yang ada di dalam operating system tersebut gitu. Karena itu sudah dedicated diinstal oleh penyedia jasa hostingan tersebut tadi gitu. Jadi share hosting ini istilahnya kalian cuma bisa naruh file di dalamnya gitu. Kalian tidak bisa melakukan hal-hal spesifik lagi gitu ya. Nah, kalau dedicated server, satu lagi, ini adalah server yang memang sifatnya dedicated atau server yang memang diperuntukkan untuk satu orang, gitu ya. Kalau teman-teman cari arti dedicated, ini relate dengan satu orang satu server, gitu. Jadi intinya satu orang ini, misalkan ini si A, gitu ya. Si A itu nyewa server yang sifatnya dedicated server. Nah, kalau di dedicated server ini, si A dapat melakukan apa saja teman-teman gitu. Apa aja, misalkan OS-nya dia bisa install sesuai keinginan, kemudian dia mau install aplikasi A, aplikasi B gitu, tetap bisa diinstal di sini. Gitu. Nah, untuk melihat perbedaan yang lebih jelas gitu ya, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, kalau dedicated server, kalau teman-teman lihat di sini, satu server, ini ya, ini server, ini jumlah visitornya. Satu server, ini kalian ya, atau usernya gitu, kita bilang user atau yang nyewa servernya. Jadi kalau dedicated server itu hanya ada satu user teman-teman. Jadi kalau kalian menyewa yang namanya dedicated server, berarti kalian memang diberikan satu server yang hanya untuk kalian. Gitu. Jadi misalkan ada satu server atau satu rak PC gitu ya. Jadi ya memang hanya diberikan untuk kalian. Nah, kalau yang tadi kita berbicara tentang shared hosting, nah itu ada banyak nih. Ada visitor di sini, ada satu server di sini. Nah, satu server ini dibagi teman-teman, dibagi ke dalam beberapa nih. Lebih banyak intinya kalau kita compare dengan yang namanya dedicated server. Kemudian kelemahannya di sini OS-nya itu bersifat fix gitu ya. Jadi kita nggak bisa merubah OS-nya karena memang OS-nya sudah didesain sedemikian rupa oleh si penyedia jasa agar kita hanya bisa menaruh file, database, kemudian ada storage sedikit gitu. Dan yang terakhir yang kita bahas dari tadi itu adalah virtual private server teman-teman. Nah, kalau virtual private server ini ya seperti yang kemarin ya, nggak kemarin, seperti yang tadi saya jelaskan, sorry. Jadi VPS ini seperti yang tadi dijabarkan bahwa dia ada satu server, kemudian dia itu merupakan virtual mesin kan ya, virtual mesin atau VM yang diinstal atau ditanamkan dalam satu server. Misalkan kalau dari contoh ini ada 4 VM nih, 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga dari 4 VM ini teman-teman, kita bisa melakukan instalasi terhadap OS, instalasi terhadap aplikasi gitu ya, app, sesuai keinginan kita gitu. Berbeda dengan ini nih, kalau di sini teman-teman tidak diberikan keleluasaan itu gitu. Nah, kalau di dedicated server tentu saja teman-teman diberikan. Jadi OS itu bisa, app itu bisa dedicated server. Jadi kalau kita berbicara tentang perbedaannya yang signifikan dari sini adalah teman-teman bisa cek bahwasanya kalau shared hosting ini kita memiliki kontrol yang paling rendah gitu ya. Kontrol kita paling sedikit karena kita hanya bisa naruh file dan lain-lain. Kalau di virtual private server kontrol kita bisa lebih banyak karena kita bisa menaruh yang namanya file, kita milih OS bisa, kita bisa install aplikasi apapun. Tapi ada kelemahannya di mana kita harus berbagi dengan yang namanya user lain gitu. Satu server kita bagi dengan user lain. Nah, yang paling superior di sini adalah si dedicated server ini, teman-teman. Kita diberikan satu server tersebut kita bisa akses dan gunakan untuk apapun itu. OS-nya kita sesuai keinginan kita, aplikasi sesuai keinginan kita, dan lain-lain. Tapi kalau kita cek dari segi harga gitu ya,
price. Ini ya teman-teman. Sorry. Nah, ini price-nya mungkin yang paling mahal teman-teman. Ini rate-nya 5 gitu misalkan. Nah, ini rate-nya 3 misal. Dan ini rate-nya paling murah 1. Nah, jadi kembali ya, harga, ada barang gitu. Jadi kalau teman-teman ingin yang kualitasnya superior seperti itu, teman-teman bisa menggunakan yang dedicated server gitu. Kalau yang misalkan sifatnya seperti VPS ini, teman-teman bisa menggunakan yang kalau misalkan sifatnya itu moderate atau tengah-tengah gitu ya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya VPS. Tapi jika kebutuhan teman-teman hanya ada pada PHP, database dan lain-lain itu ya udah gunakan ini aja. Itu sudah cukup untuk menghandle teman-teman. Gitu ya. Oke. Kemudian ini ada beberapa jenis VPS dan harga yang dicantumkan ya, salah satu penyedia VPS di Indonesia. Saya ambil ini dari yang namanya Niaga Hoster teman-teman. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah pakai jasa dari service hosting ini. Yang pertama itu ada namanya VPS KVM. Nah, VPS KVM ini merupakan kernel based virtual machine. Jadi sifatnya ya kalian menggunakan VPS ini dengan cara ya kernel base gitu ya. Jadi mungkin lebih banyak CLI yang kalian gunakan gitu. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, OS yang digunakan atau yang menjadi pilihannya itu ada beragam gitu ya. Tapi tidak sebanyak yang namanya dedicated server gitu atau di cloud computing itu sendiri. Misal di sini ada ZenOS, Ubuntu, Debian, SUSE, dan yang Windows ini nggak ada nih, belum ada. Karena memang peminatnya itu belum terlalu banyak untuk Windows sebagai server ya. Kemudian berikutnya itu ada harganya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia sifat harganya itu fix, teman-teman. Jadi kalau kalian mau menyewa yang paling murah gitu ya, di sini 90.000, kalian bisa mendapatkan ini, dan ini gitu. Nah, jadi ini merupakan salah satu jenis VPS yang dijual, kernel virtual machine base. Kemudian yang kedua ada yang sifatnya cloud VPS. Nah, jadi ini mungkin sedikit ambigu ya teman-teman ya. Sebenarnya yang menyatakan cloud VPS ini merupakan VPS yang dapat diakses dari mana aja gitu. VPS yang dapat diakses dari mana aja dan menggunakan yang namanya seperti cPanel seperti itu. Jadi teman-teman diberikan satu user interface di mana teman-teman bisa melakukan konfigurasi terhadap semua barang atau semua dependensi yang teman-teman inginkan di dalamnya. Gitu. Kemudian kalau kita lihat dari pilihan OS-nya itu juga sama. Sama dengan yang KVM tadi ya. Karena memang yang hanya ditawarkan itu terbatas, tidak semua OS tersedia. Kemudian kalau kita lihat dari harganya, itu memang tidak terlalu jauh ya. Kalau kita lihat yang harga yang paling murah itu hanya 104, kalau yang tadi itu 90 ribuan. Gitu. Oke, satu lagi, ini ada namanya CyberPanel VPS. Nah, CyberPanel VPS ini dia itu merupakan VPS yang memang didesain sedemikian rupa gitu ya untuk keperluan instalasi suatu website. Jadi kalau teman-teman ingin menanamkan aplikasi teman-teman di website gitu ya, misalkan dengan menggunakan Vue.js atau React Native gitu ya, atau Flutter dan lain-lain, teman-teman bisa menggunakan ini. Atau sebenarnya yang lain pun juga bisa gitu ya. Tapi teman-teman perlu mengkonfigurasinya sendiri kalau teman-teman menggunakan KVM atau Cloud VPS ini. Tapi kalau teman-teman menggunakan CyberPanel VPS ini, dia itu bisa langsung dikonfigurasikan. Jadi kalau teman-teman berlangganan, otomatis nanti di dalamnya itu sudah ada sebuah UI gitu ya, yang teman-teman tinggal klik install gitu. Jadi lebih lebih praktis gitu ya untuk digunakan. Jadi memang ini hanya dikhususkan untuk menggunakan suatu penggunaan untuk menanamkan aplikasi ke dalam suatu website gitu. Oke, jadi kalau kita lihat lagi perbedaannya itu dengan shared hosting gitu ya. Kalau kita lihat dari resource-nya, VPS itu
di-share dengan limited user ya. Misalkan tadi ada 5 user. Sedangkan kalau shared hosting, dari namanya aja juga share gitu ya. Misalkan ini bisa di-share sampai dengan 100 orang, teman-teman. Kemudian kalau dari aspek security, VPS ini dia lebih secure dibandingkan dengan shared hosting. Ya, karena kalau kita cari cara sederhananya gitu ya. VPS ini di-share dengan 5 orang gitu ya. 5 orang. Kemudian ini di-share dengan 100 orang. Otomatis kemungkinan keamanan ini bocor adalah dari 5 website ini. Sedangkan kalau yang di sini adalah dari 100 website ini. Gitu. Jadi kemungkinannya lebih besar. Lalu dari performance, kita berbicara bandwidth. Jadi teman-teman, satu server itu biasanya diberikan bandwidth misalkan 1 terabyte gitu misal. Per bulannya ya gitu. Jadi ada 1 tera yang bisa diakses 1 bulan. Nah, kalau kita menggunakan VPS yang hanya 5 user, gitu ya, berarti 1 tera dibagi 5 user ini, gitu. Kalau kita menggunakan yang shared hosting, berarti 1 tera dibagi 100 user tadi, gitu. Nah, ini mengakibatkan, misalkan ada 100 website gitu ya, misalkan website yang pertama sudah ngambil setengah tera gitu, 0,5 tera. Website kedua ngambil 0,3 tera gitu. Misalnya. Otomatis sisanya yang 0,2 tera itu direbutkan dari website ketiga sampai website ke 100. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi pembagiannya itu sebenarnya tidak diberikan secara merata, tapi diberikan secara satu server. Jadi siapa yang akses duluan ya dia yang dikasih. Gitu sifatnya. Kemudian kalau dari scalability, jadi peningkatan kualitas layanan, dia itu dapat ditingkatkan layanannya. Kalau teman-teman pilih tadi paketnya ya, dia dapat ditingkatkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, kalau di shared hosting, dia nggak dapat ditingkatkan. Tapi teman-teman bisa beli yang lebih gede kapasitasnya, kemudian teman-teman taruh di situ lagi gitu. Jadi nggak langsung di-upgrade gitu, tapi teman-teman harus berlangganan lagi yang baru, kemudian baru nanti dipindahkan datanya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini adalah pro dan kontranya gitu ya. Kalau shared hosting, kemudian VPS hosting. Nah, jadi kita lihat pro-nya teman-teman. Kalau share hosting, dia merupakan yang termurah ya. Kalau kita compare dengan semua jenis hosting yang ada di sana, di luar gitu ya. Share hosting yang paling murah. Nah, ini biasanya didesain untuk beginner gitu ya. Atau biasa disebut dengan ya novice gitu ya. Jadi teman-teman yang baru belajar dan ingin menanamkan websitenya di internet bisa menggunakan yang shared hosting ini. Kemudian design performance on static and low traffic website. Nah, jadi di sini performanya itu cukup baik gitu ya dalam static dan low traffic website. Kalau teman-teman memiliki website yang bentuknya dinamis gitu ya dan mempunyai traffic yang cukup besar gitu ya, teman-teman nggak akan bisa kalau menggunakan shared hosting ini. Seperti yang tadi saya bilang ya, karena trafficnya ini atau bandwidthnya ini kita bagi nih dengan orang-orang gitu. Jadi kalau teman-teman ada 1000 pelanggan, sedangkan trafficnya itu dibagi, ya nanti ada kemungkinan pelanggan teman-teman itu tidak dilayani oleh websitenya. Gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang VPS, nah dia ini memiliki kelebihan great value for money teman-teman. Jadi kalau tadi VPS kita cek itu harganya sekitar 100 ribuan ya, 100 ribuan per bulan. Kalau sebenarnya kalau kita berbicara hosting sama aja, kurang lebih mungkin harganya sekian. Tapi memang ada hosting yang sifatnya hanya 20 ribuan gitu ya. Ya 5 kali lipat tapi dengan kualitas yang lebih tinggi gitu. Kemudian ada yang namanya more customizable control. Nah, jadi karena dia itu server kita sendiri, private server, jadi kita bisa naruh seperti tadi ya, OS dan lain-lain. Kemudian scalable plan gitu ya. Jadi scalable plan ini kita bisa langsung pindah ke kapasitas server yang lebih besar tanpa harus melakukan migrasi data gitu. Jadi kita tinggal upgrade aja, itu bisa dilakukan. Nah, lalu
perbedaannya itu dengan cloud computing itu apa sebenarnya gitu ya. Nah, sebenarnya VPS ini itu disediakan oleh Internet Hosting Service gitu kan ya, yang tadi saya awalnya sempat bilang. Kemudian VPS ini merupakan bagian dari cloud computing sebenarnya teman-teman. Gitu. Jadi misalkan ada satu teman-teman berlangganan ke cloud computing nih. Berlangganan ke cloud computing, teman-teman dapat diberikan satu server yang sifatnya dedicated gitu. Jadi teman-teman bisa menanamkan beberapa VM di dalam server tersebut. Gitu. Misalkan VM1 ini OS-nya Linux, VM2 OS-nya Windows dan lain-lain gitu. Itu bisa teman-teman lakukan di situ. Gitu ya. Jadi VPS ini merupakan bagian dari cloud computing. Gitu. Jadi istilahnya cloud computing ada VPS gitu di bawahnya. Kemudian dia itu juga masuk ke dalam private cloud teman-teman. Nah, mungkin nanti kita juga akan bahas tentang private cloud. Sehingga VPS ini dapat melakukan kontrol terhadap berbagai aspek dari server gitu ya. Seperti software, database, dan storage. Sama seperti cloud computing. Karena memang fungsinya itu adalah berasal dari cloud computing yang mana berada di atasnya, hierarkinya gitu. Perbedaannya di sini hanya cloud computing itu dapat melakukan generate terhadap VPS yang lain. Jadi kalau hierarkinya seperti ini gitu ya, cloud computing VPS, jadi cloud computing berarti dapat menggenerate VPS lain gitu kan ya. Tapi kalau VPS, dia itu hanya dapat melakukan service terhadap misalkan software, aplikasi, database atau storage gitu. Dia tidak bisa melakukan replikasi diri, dia tidak bisa membuat yang namanya VPS yang lain gitu. Gitu ya. Jadi yang paling penting di sini adalah ini. VPS itu merupakan subset dari si cloud computing. Gitu. Kemudian ini ada satu tugas untuk kalian. Jadi nanti tolong dibuat dan disubmit di Spada teman-teman. Saya kasih deadline mungkin 2 mingguan. Jadi pertama itu menurut kalian apa perbedaan karakteristik utama dari VPS dan cloud computing gitu ya, berdasarkan tadi yang saya jelaskan. Kemudian menurut kalian kapan saat yang tepat kita untuk menggunakan yang namanya shared hosting, atau kapan saat yang tepat kita pakai VPS gitu ya, atau kapan saat yang tepat kita untuk pakai cloud computing. Oh, kalau shared hosting itu saat yang tepat itu pada saat kita baru belajar, Pak. Baru belajar karena kita tidak memerlukan banyak jenis dependensi, software gitu ya. Jadi kita hanya pakai misalnya HTML, Pak, sifatnya statik, berarti saya makainya yang namanya shared hosting. Kalau VPS yang dipakai pada saat kita bla 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 gitu. Dan satu lagi, cloud computing bisa dipakai pada saat kita udah memerlukan yang namanya A, B, C, D gitu misal. Nah, jadi kalian coba jabarkan itu. Jadi nanti tolong dikerjakan ini, terus kemudian dikumpulkan di Spada dengan format PDF teman-teman ya. Jadi nanti tolong di-save ke dalam format PDF, kemudian nanti di-submit di Spada. Kemudian untuk source-nya, kalian bisa mencari di slide ini yang saya kasih, atau nanti juga bisa nyari di internet, tapi jangan asal di copy paste ya. Gitu. Oke, kalau untuk berikutnya, pertemuan minggu depan, kita akan coba belajar tentang cloud service. Sebenarnya saya juga udah upload materinya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa ngecek tentang cloud service yang ada di Spada juga gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan tentang VPS terlebih dahulu, atau mungkin teman-teman udah baca cloud service-nya, ada sesuatu yang bingung gitu ya, bisa ditanyakan langsung di grup WhatsApp. Oke, saya rasa sekian. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Selamat malam dan sampai jumpa.